Di sebuah sudut terpencil Nusantara, di mana lautan biru bertemu dengan pesisir pantai yang tenang, berdirilah sebuah desa nelayan yang damai. Fajar menyingsing dengan cahaya keemasan yang lembut, menyinari rumah-rumah kayu yang sederhana yang berjajar di tepi pantai. Seorang ayah dengan perawakan gagah dan kulit yang terbakar matahari berdiri di atas perahunya, melempar jala dengan gerakan yang penuh harapan, sebuah tarian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara di teras rumah panggung mereka, seorang ibu dengan sabar menenun sehelai kain sutra. Jemarinya yang lembut bergerak lincah di antara benang-benang warna-warni, menciptakan pola yang indah. Di pantai, tawariang anak laki-lakinya terdengar memecah keheningan pagi, bermain pasir sambil menjaga adik perempuannya yang masih bayi. Kehidupan mereka adalah simfoni sederhana yang harmonis. Sore harinya, ayah pulang membawa tangkapan yang melimpah. Keluarga kecil itu berkumpul mengelilingi meja makan, berbagi cerita dan tawa. Sebuah potret kebahagiaan yang sempurna. Namun, musim mulai berganti dan lautan tak lagi bermurah hati. Ayah tetap melaut setiap hari, tetapi kepulangannya tidak lagi membawa sukacita yang sama. Suatu hari ia kembali hanya dengan segenggam ikan kecil, cukup untuk sekedar mengganjal perut. Di hari berikutnya, perahunya kosong sama sekali. Wajahnya yang dulu cerah kini digurati ketegangan dan keputusasaan. Di rumah, sang ibu tetap terus menenun, namun gerakannya tidak lagi setenang dulu. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam, matanya lebih sering memandang ke laut lepas daripada ke kain tenunnya, seolah mencari-cari sosok perahu suaminya di cakrawala. Sementara itu, ayah hanya bisa duduk termenung di tepi pantai, memandangi jalannya yang kosong dan sobek, simbol dari harapan yang terkoyak. Tekanan ekonomi mulai merayap masuk ke dalam rumah mereka, menggerogoti kebahagiaan keluarga seperti karat yang memakan besi. Puncak dari semua tekanan itu tiba di suatu senja yang muram. Langit diwarnai jingga kelabu, memberikan pencahayaan yang kontras. Ayah pulang dengan langkah yang berat dan wajah yang gelap. Ia langsung menuju meja makan, berharap menemukan hidangan yang bisa meredakan laparnya. Namun, yang tersaji hanyalah semangkuk nasi putih. Ekspresi frustasinya memuncak menjadi amarah yang tak terkendali. Dengan satu teriakan yang penuh keputusasaan, ia membanting meja makan hingga isinya berhamburan. Ibu yang sedang menenun terkejut, benangnya putus. Ia segera berlari menghampiri suaminya, mencoba menenangkan jiwa yang sedang terbakar itu. Namun amarah ayah telah buta. Matanya yang kalap tertuju pada sepotong kayu bagian dari alat tenun istrinya yang tergeletak di dekatnya. Tanpa berpikir panjang, ia meraih kayu itu. Dalam satu gerakan brutal, ia memukulkannya ke tubuh ibu. Jeritan kesakitan yang memilukan terdengar. Ibu terhuyung mundur dan jatuh tersungkur. Mendengar keributan itu, anak laki-lakinya berlari masuk sambil menggendong adik bayinya. Menangis keras melihat pemandangan mengerikan di hadapannya, memohon agar ayah berhenti. Seketika seolah alam pun murka. Langit yang tadinya hanya muram berubah menjadi gelap total. Badai datang tiba-tiba, petir menggelegar dan kilat menyambar menerangi adegan itu sesaat. Ayah membeku, terkejut oleh perbuatannya sendiri. Tangisan anak-anaknya yang mencekam mereda tergantikan oleh ketakutan. Di tengah keheningan yang mencekam itu, mereka semua menatap ibu yang tergeletak tak berdaya di lantai. Sambaran kilat berikutnya menyinari tubuh ibu dan sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Bagian bawah tubuhnya dari pinggang hingga ke kaki perlahan berubah wujud. Kulitnya bersisik hijau kebiruan. Kedua kakinya menyatu membentuk ekor ikan yang indah namun menyedihkan. Perlahan dengan air mata yang membanjiri matanya, ibu menatap anaknya satu persatu. Sebuah tatapan perpisahan yang menghancurkan hati.
Ia pun berlalu sambil berucap, "Anakku, jika adikmu lapar, bawalah ia ke pantai, maka ibu akan datang dan menyusuinya." Ia pun mulai merayap dengan sisa kekuatannya, menyeret tubuh barunya menuju pantai. Ombak menyambutnya dan ia pun berenang menjauh ditelan oleh kegelapan badai dan samudera yang marah. Anak-anaknya hanya bisa menangis histeris memanggil-manggil ibu mereka yang kini telah hilang selamanya. Badai berlalu secepat datangnya, menyisakan langit yang kembali tenang namun dengan cahaya yang sendu. Di tepi pantai, sang anak laki-laki tersungkur di atas pasir basah memeluk erat adiknya. Lututnya terbenam, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya terus menetes membasahi wajah mungil adiknya yang tertidur dalam pelukan. Di antara isak tangisnya yang pilu, hanya satu kata yang terus terucap dari bibirnya. Sebuah panggilan putus asa yang menggema di keheningan pantai. "Ibu, ibu, ibu, jangan tinggalkan kami." Sebuah penyesalan yang kini abadi. Jauh di tengah lautan yang berkilauan di bawah cahaya bulan, sesosok bayangan dengan ekor ikan tampak muncul sesaat di permukaan sebelum akhirnya menghilang kembali ke dalam kedalaman yang sunyi.